sambil karena ada teh, ambil teh juga boleh. Tema yang mau saya sampaikan itu budaya positif, tapi perlu saya tegaskan sekali lagi, di sini saya bukan sebagai pemateri, makanya di undangan kemarin yang saya berikan itu kita sharing, yang menyampaikan dengan memberi masukan dan seterusnya. Kemudian ini saya meringkas perjalanan saya menerima materi selama kita sepakati dulu. Memang harus kita pahami sebagai guru pada saat ini. Nah, pada saat ini di kurikulum merdeka itu Bapak Ibu guru itu diarahkan kembali memahami filosofi pendidikan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara. Jadi kembalikan lagi pada dasarnya ilmu pendidikan itu dibangun seperti apa. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bertujuan menuntun dan menumbuh kembangkan kodrat anak sesuai dengan bakat, potensi, dan karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu, menumbuh kembangkan dalam hal ini yang diberikan bawah itu adalah kodrat anak sesuai dengan bakat, potensi, dan karakter anak. Jadi setiap anak itu kultur dan budaya lingkungan setempat. Itu kodrat alam. Kemudian ada kodrat zaman. Monggo Pak Betul. Selain kodrat alam ada kodrat zaman. Kodrat zaman itu perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Bisa disederhanakan dalam kita saya lanjutkan. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pengertiannya itu bisa disederhanakan dalam kita mendidik itu. Kalau kita mengacu pada kodrat alam, tentu kita mendidik di daerah Tepung dengan daerah Pare itu berbeda pelakuannya. Apalagi di daerah yang lebih jauh lagi, misalnya dengan daerah dulu Siani, Bu Aileen itu berbeda jauh. Nah, itu pengertiannya berpihak pada murid. Misalnya datang ke sekolah harus tepat waktu, ke sekolah harus memakai seragam rapi dan lengkap, dan seterusnya. Hal baik yang kita yakini itu bisa kita terapkan di sekolah kita. Itu namanya budaya positif, dan itu ketika kita lakukan bisa menjadi kebiasaan yang baik yang bisa terus kita lakukan. Kemudian penerapan budaya positif itu, nah ini ternyata ada ketika kita melaksanakan di sekolah itu kadang-kadang ada miskonsepsi. Yang pertama, perubahan paradigma tentang teori kontrol. Apa itu ini? Sesuai yang kita harapkan, padahal kita juga belum tahu apa yang faktor menjadikan anak itu seperti itu. Apa itu memang keinginannya menjadi brutal, menjadi yang lainnya. Lakukan di sekolah hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Hukuman nanti bisa berupa fisik, bisa berupa psikis atau yang lainnya. Dan imbalan terhadap perbuatan baik siswa ini tidak selalu imbalan itu berupa uang atau materi, mungkin berupa ujian, mungkin berupa naik ke panggung, beri selamat dan lain-lain juga. Jadi penerapan teori kontrol ini, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku siswa. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti menurut teori dari William Glasser itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu kaitannya dengan kita makan, kita ada tempat tinggal, ada sandang tangan papan, itu bertahan hidup. Kemudian selanjutnya ada kesenangan, ada kita menyediakan kelas yang layak, menyediakan fasilitas belajar yang layak. Apakah sudah seperti itu ataukah belum? Kemudian untuk kesenangan, apakah anak-anak kita jamin kesenangannya dalam belajar di sekolah? Tidak ada diferensiasi. Mungkin kita sudah mulai menerapkan itu. Si anak yang auditory, visual, kinestetik, mungkin sudah bisa kita layani di situ terkait kebebasan. Penguasaan ini kaitannya kebutuhan anak kalau yang tidak kita beri kesempatan untuk dia mengekspresikan apa dia inginkan.
Misalnya kalau saya memberi tugas, biasanya yang kita ingat itu yang pinter dan yang paling kalau kita buat data lagi, biasanya anak di tengah itu melewatkan. Padahal kita menganggap itu yang masalah. Kasih saya dan rasa diterima, ya mungkin bisa dengan pahami yang baik. Dalam menerapkan disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Disiplin adalah tindakan untuk membuat siswa patuh pada aturan sekolah dan guru. Nah, ini ada teori lagi. Ada teori lagi tentang seseorang itu melakukan sifatnya eksternal dan sementara. Jadi faktornya itu dari luar karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Dan yang kedua, untuk sifatnya hanya sementara. Betul tak? Itu hanya sementara, caranya ya sama. Gitu Pak. Kalau yang nomor 3, yang dari diri sendiri, wah aku banyak pengen berhenti merokok untuk diri saya sendiri, untuk nah itu bisa berlangsung jangka panjang kalau memang kita benar-benar yakin. Itu satu contohnya. Kemudian terkait konsekuensi lah terkait apa yang harus dilakukan anak-anak ketika mereka melakukan perbuatannya. Kenapa di situ ada poin yang terakhir berdasarkan data? Nah, konsekuensi itu biasanya dilakukan berdasarkan jumlah pelanggaran yang dilakukan. Misalnya siswa, misalnya dua pihak berkelompok atau individu, itu di restitusi kita arahkan si korban itu juga mendapatkan ganti atas kerugian yang dialami. Misalnya dua anak bertengkar, nah kan ada dua belah pihak, pasti ada satu yang dominan gitu, dan satu yang dikalahkan. Yang dominan ini juga harus konsekuensinya banyak kok terus yang lakukan ini apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi selain itu si korban kadang itu juga kita tinggalkan. Pasti kalau kata Pak Jamal pasti nanti ada sesi. Kemudian dalam menerapkan restitusi itu tadi ada ini yang asik ini ya, asik yang mau saya sampaikan. Seperti yang disampaikan Pak Ali dulu pada waktu rapat. Nah, saya baru dong ketika mendapatkan materi. Dalam kita negatif terhadap mentalnya, karena si anak akan selalu merasa bersalah. Si pembuat merasa bersalah. Kemudian kita sebagai teman, jadi konco nih, ini sajanya nyambut toh, ngomong sing enak. Jadi kita sebagai dengan posisi kontrol lagi, atau dari bapak ibu guru yang lain, ada yang mau menanggapi 5 posisi kontrol ini? Saya sampaikan satu contoh kasus. Ada ilustrasi Sabrina bangun terlambat, terburu-buru sampai di sekolah. Akhirnya sampai di gerbang sekolah menyadari kalau tidak menggunakan sepatu berwarna hitam, seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina berwarna coklat. Sabrina menjelaskan terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman, itu satu contoh ilustrasi tadi. Kemudian pertanyaannya, dalam kasus tersebut posisi kontrol apa yang diambil oleh Pak Lukman? Karena tidak disiplin. Karena mengapa Pak Lukman berposisi sebagai penutup dari ilustrasi tadi? Tidak menerima alasan Sabrina. Nah, nggak mau tahu gitu. Terus pokoknya support lainnya kan, dan melanggar. Ini dilakukan Pak Lukman. Posisi kontrol tadi ada penghukum, ada dari. Nah, ini posisi kontrolnya. Kira-kira misalnya sebagai teman, yang paling baik dalam kasus tadi sebagai teman misalnya. Terus kira-kira teknisnya bagaimana?
sampaikan. Mendengarkan dulu. Wah ini Kayaknya Pak Lukman mendengarkan dulu alasannya si anak yang melanggar tadi. tadi sudah disampaikan, jelaskan alasannya. Ya, tidak menghiraukan, dan Pak Lukman itu sebagai pemukul saja. Berarti sebaiknya sebagai apa? Sebagai Pak Lukman, seandainya Pak Lukman itu berlagak seperti teman, mungkin mau mendengarkan curhatannya itu bisa berlaku sebagai manajer juga di rumah. Terus kira-kira apa namanya konsekuensinya atau yang bisa dilakukan apa? Masih tetap dipakai sepatunya, tapi besok tidak perlu disampaikan. Oke, diberi toleransi, terus tadi nggak apa-apa, besok aja dibaleni men. Makasih Mbak ini. Atau dari Bapak Ibu guru yang lain? Ya, Enggak, Pak Cak? Ya, posisi Pak Lukman bisa menjadi penghukum karena si anak itu benar-benar melanggar peraturan di sekolah. Jadi bisa penghukum, tapi Pak Lukman ini bisa selain penghukum juga bisa menjadi teman. Oh, sama. Jadi mendekati anak seperti teman, tapi juga harus ada jaraknya. Jadi merasa dia tidak gede silai si siswa itu tadi, merasa dia itu apian nih wong iki belum maafnya aku. Tidak begitu. Jadi ada batasannya. Bertemannya itu tidak terus ya kadang dibentak. Kamu tiap hari gini, besok saat kamu ulang lagi, ulang aja. Ini sanksinya lebih keras. Itu untuk pemantau ya itu tadi. Kadang kita sebagai menegakkan kedisiplinan atau peraturan di sekolah juga bisa menjadi pemantau siswa atau apa ya, biar anak itu tidak menyepelekan peraturan di sekolah. Berarti Pak merasa dekat? Ya, tapi dikasih jarak Pak. Agak diberi. Iya. Berarti ya tidak bisa efektif kalau sebagai teman, tetap kan ada poinnya kali. Iya, ada ya. Atau Bapak Ibu yang lain? Ingin menyampaikan? Mungkin kalau pilihan ini kan pilihan penghukum, pembuat, merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer ini tadi saya sampaikan yang paling yang kita terapkan atau yang kita terapkan ada yang terakhir sebagai manajer. Kita kembali yang tiga tadi, ada tiga pilihan sebetulnya ketika kita menghadapi murid kita. Yang pertama tadi sebagai penghukum, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Ada tiga ya. Nah, yang disampaikan tadi yang pertama dan kedua itu masih sama, masih penghukum dan konsekuensi. Nah, yang paling baik kan di restitusi, tetap di restitusi. Jadi apa yang ada di siswa yang ketika melakukan kesalahan dan sebagainya, ketika kita masih tadi yang Sabrina itu kan masih tidak dikonsekuensikan, bukan penghukum kalau itu. Karena kalau penghukum tadi sporadis, jadi artinya tidak ada ketentuan yang mendahului. Memang harus anak-anak yang memberikan tadi di restitusi apa yang diinginkan anak-anaknya ketika bersalah. Kan itu ya, makanya sebetulnya kalau kita yang menerapkan yang tadi enggak atau enggak, nanti sepatunya tinggal aja itu kita gitu ya. Tapi ketika anak-anak sendiri yang membuat konsekuensi, maka itu bisa dikatakan sebagai bentuk dari restitusi. Sama tentunya, ini kalimatnya sama ya, maksudnya sama-sama nanti. Tapi itu pilihan anak-anak, itu dari anak-anak sendiri. Mungkin barangkali anak-anak punya konsekuensi sendiri. Karena mungkin konsep yang baru sekarang ini yang di filosofi kayak dari Mantoro, jadi kertas kurang atau kertas itu yang sudah sama-sama gitu. Tugas kita hanya membantu menebali mungkin jadi penguatannya. Terima kasih. Oke, kalau kita mempelajari teori-teori yang banyak yang saya sampaikan tadi hanya sebagian.
kita kembalikan ke rumah kita ya Pak. Rumah kita sendiri. Itu kira-kira kan ada BPK, ada Bapak Guru Wali Kelas dan yang lainnya, itu sistemnya bagaimana? Jadi saya menjawabnya, oh kalau ditanya seperti itu saya juga bingung Pak Bu, sistemnya bagaimana? Kalau yang saya pahami ya BK tugasnya seperti itu, yang ujung tombaknya mengamati menangani anak-anak ya wali kelas. Nah kan deh, ibunya di kelas itu, bapaknya di kelas itu, dan bapak ibu guru yang lain semuanya lah bertanggung jawab. Kalau ditanya itu saya juga bingung bagaimana menanganinya. Tapi saya jelaskan sistemnya kan seperti itu idealnya kan begitu. Mungkin kembalikan lagi kan ada banyak faktor, banyak hal mungkin juga dari anaknya sendiri. Peraturan kan sudah jelas, sekolah sudah jelas terkait hal semacam itu sudah jelas. Mungkin ada banyak faktor yang saya jawabnya netral saja begitu. Kemudian saya jawab lagi ya ini dari saya pribadi. Nah, saya juga bersyukur mengikuti program ini dapat ilmu semacam ini. Tapi ketika saya menerapkan pun, saya bisa apa? Saya punya, saya punya apa enggak? Hanya dalam skala kecil begitu. Nah itu yang saya sampaikan untuk saya pribadi maklum. Ketika saya menghadapi permasalahan, ya itu hanya dalam skala kecil yang bisa saya lakukan, bukan dalam lingkup yang besar. Nah mungkin dari permasalahan seperti itu saya bisa mendapatkan uang dari Bapak Ibu. Ternyata anak-anak kita itu atur itu keluar, intinya keluar. Fokus pada satu kelas. Ini sering terjadi pada wali murid yang kelas 7. Jadi mereka menganggap itu guru wali kelas sama dengan SD. Jadi di mana semua mata pelajaran yang ada satu orang yaitu wali kelas. Jadi ketika ada permasalahan misalnya, ini anak saya belum pulang ya, katanya ada kelompokan. Apakah benar seperti itu? Saya kan tidak memberikan tugas kelompok waktu itu. Itu kan budaya SD ya. Jadi budaya ketika ada kelompokan ya gurunya itu mulai dari pagi sampai siang ya dengan si A, dengan si wali kelas. Nah ini kan berbeda dengan kita. Kita kan satu kelasnya mungkin ada 11 bapak ibu guru, punya 11 bapak, punya 11 bapak ibu di situ. Nah ketika ada kelompokan saya juga tidak bisa menjawab, saya hanya memberitahukan maaf kalau pelajaran saya tidak ada kelompokan, yang ada kelompokan mungkin mata pelajaran yang lainnya. Nah jadi anak-anak itu mungkin kalau SD menganggapnya satu wali kelas itu ibu saya kan gitu ya. Jadi semuanya memang dicurahkan dengan si ibu tadi curahkan. Tapi kalau di sini kita kan wali kelas terus ada 10 bapak ibu guru yang lainnya yang setiap bapak ibu guru memiliki kewajiban dan haknya yang berbeda terhadap siswa tersebut. Jadi saya sebagai wali kelas dan sebagai guru pengampu bahasa Indonesia yang bisa saya lakukan ya sesuai dengan porsi saya. Misalnya ketika ada anak saya lapor, Bu ini saya dibully oleh teman saya yang ini, saya bertindak sebagai wali kelas. Bagaimana? Jadi kita selesaikan bareng-bareng nih dengan wali kelas saya. Terus ketika ada kelas yang lainnya yang lapor, misalkan saya ini pengajar kelas wali kelas 7, ada kelas 7 yang ini loh Bu, guru pengampu mata pelajaran, setidaknya dengan porsinya sebagai itu aja. Itu Pak. Jadi kalau memang dibandingkan dengan guru SD, memang kuantitasnya sudah beda, kualitasnya bertemu juga sangat berbeda. Jadi kalau mereka bercerita dengan SD-nya, ya kecenderungannya kan kalau bercerita nggak mesti yang bahagia, mereka berceritanya pasti yang jelek-jeleknya dilanjutkan dengan hibah bersama dan gosip bersama kan gitu. Jadi kalau jadi untuk wali kelas berfungsi bersama dengan BK dan juga tentunya bapak ibu guru yang lain. Tapi ujung tombak kalau di kelas 7 itu wali kelas. Wali kelas cuek, mudah-mudahan kedepannya berjalan dengan baik. Tapi kalau wali kelasnya saya cuek, tidak peduli, amin. Betul itu. Terima kasih. Terima kasih buat Iya. Cerita
mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Reza tentang Pak Reza ditanya oleh USB menanyakan aturan yang ditegakkan diterapkan di SMP 1 Kebun itu apa diperbolehkan ada siswa yang pacaran di bawah pohon pisang, apa diperbolehkan murid dari Bapak Ibu guru yang pernah bercerita itu muridnya yang pandai bahasa sekolah SMP 1 Kebun maka dari itu mari seandainya kita bikinkan sementara ini hanya keyakinan kelas saja Pak yang dibuat lebih tingkatannya sudah sekarang itu keyakinan kelas yang bikin bukan saya Pak. Informasi yang disampaikan Bapak Ibu, ada informasi itu ada eksternal dan ada internal. Ketika internal oke, itu akan kita tindak lanjuti internal ya. Tetapi ketika itu eksternal ya kita itu eksternal itu begini, pendidikan anak-anak di rumah kita kan nggak tahu ya seperti apa. Baru nanti ketika anak-anak itu di sini baru kita kalau dalam program ini kita selaraskan yang benar itu seperti ini loh, yang bagus itu seperti ini loh. Ketika anak-anak itu membawa pengaruh eksternal yang benar, yang disampaikan siswa kita itu adalah faktor eksternalnya. Kalau faktor eksternal bukan tanggung jawab kita saja secara umum ya. Misalkan anak-anak tahu anak-anak pacaran di sana, Bapak Ibu saya tidak tahu kalau itu pacaran. Nah, itu karena faktor eksternal. Karena dia ketika di rumahnya dia tahu itu sering bersama. Nah, ketika di sini itu jalan bareng atau ketemu bareng atau berhenti berbicara. Jadi paradigma kebiasaan baru tidak seperti itu. Nah, itu yang perlu kita tekankan pada diri kita. Membesarkan anak-anak dalam karakter, sikap, perilaku yang baik dan sebagainya itu yang diprogram. Jadi berapa bukan berapa kita kan tadi ada 5 jam, kita 3 jam untuk tutup buku, 2 jam untuk materi pembelajaran dilakukan oleh si anak, padahal kita sudah mengorbankan ini 3, terus yang 2 untuk materi, nanti takutnya yang 3 ini unggul, yang materinya juga nggak sampai, jadi kan kayak minus itu gimana ya Pak? Iya, saya kalau misalkan ini namanya divorce ya, maksudnya kalau seperti ini berarti Guru memaksa anak untuk belajar. Dengan misalkan anak dalam tekanan kamu mana ada di apa sama ya? Tidak juga. Ya. Mungkin yang 2 jam berapa? Untuk materi berapa? Tapi kan ini kan kasus ya. Jadi tidak selalu kan? Tidak selalu kan? Kalau ada tapi kita di awal kalau kita menjadikan seperti itu kan menekan. Makanya ketika itu sudah kondusif, maka materi kita gampang itu. Iya kan? Kalau tidak kan, berarti langsung dipaksa terus itu ya? Saya takutnya gitu Pak, soalnya anak-anak itu terjadi bubu gak sih omongan saya. Jadi akhirnya bermanja. Iya, makanya itu. Dia itu gak sih keinginan saya? Anak-anak itu care nggak dalam kita? Itu yang penting sebetulnya. Ketika anak itu nggak care kepada kita, ya berapapun yang kita berikan kepada anak, ya, wah. Jadi teman dulu Nah, makanya dari 5 tadi, kalau menurut saya proporsional. Kapan kita mendukung, kapan kita membuat anak yang salah, kapan kita menjadi teman, kapan kita menjadi manajer. Kan dulu sebabnya, proporsinya. Nah, untuk penggerak ini porsi yang paling tidak terlalu. Bukan kalau kita mungkin tidak dilakukan, kalau dilakukan konsen, nggak mungkin kalau mungkin tidak dilakukan. Iya, pembuku ya. Atau juga membuat merasa bersalah. Karena menurut saya anak-anak kita tidak semua dari latar belakang yang dikunjungi
tadi sudah banyak sekali masukannya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan menjadi berkah dan menjadi ladang ibadah bagi kita semua.